Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita haturkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan inayahnya kita bisa berkumpul di sini, tempat yang insya Allah mubarakah. Amin. Dan kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat ijtihadnya kita bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan dan manisnya dunia dengan adanya Islam dan iman. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran Ustadz Jufri, yang mana beliau telah meluangkan waktunya demi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami, dan juga mohon maaf dari kami karena sudah meluangkan waktu-waktu sampean. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Banyak orang melihat Anda yang sekarang, tapi bolehkah kita melihat ke belakang bagaimana gambaran masa kecil Anda di tengah keadaan keluarga yang bisa dibilang sederhana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada tim jurnal, adik-adikku yang saya cinta sayangi, yang masih aktif dalam pendidikan, yang masih mengenyam pendidikan di pondok kita tercinta Puncak Darussalam. Alhamdulillah, pada saat ini, kesempatan hari ini, kita bisa bertatap muka lagi. Tidak lain, ini hanya untuk bagaimana kedepannya kita selalu menjadi seorang yang berilmu dan menjadi seorang motivator terhadap ilmu yang kita sudah peroleh. Baik, to the point, untuk kadangkala kan orang melihat kita itu, kita dilihat ketika kita itu sudah naik daun, tanpa melihat bahwa diri kita dulu pernah mengalami sebuah kehidupan yang sangat-sangat sederhana, bahkan bisa dikatakan sulit. Kadang makan pun dengan seadanya. Oleh karena itu, pesan saya kepada adik-adikku, terutama yang masih mengenyam dalam pendidikan, baik di Puncak Darussalam maupun di pondok-pondok lain, saya teringat dauh Ibnu Abbas pernah berkata, dalam bahasa Arabnya kayak gini, taladzatu taliban ta'azzazu matluban. Jadi biarkan aku hina ketika mencari, tapi aku mulia ketika dicari. Itu prinsip saya. Terus mengenai kesuksesan, ada dauhnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ta'allamu al-ilma sigharan tahasadu bihi kibaran. Jadi kalian itu ada istilah, kalau dalam bahasa itu belajar di waktu kecil itu
bagaikan mengukir di atas batu. Dan juga kalau belajar ketika tua bagaikan mengukir di atas air. Seperti itu. Tapi arti dari ucapan tadi dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, jadi kita itu kalau belajar ketika kecil, maka kita akan mulia ketika dewasa. Seperti itu. Mungkin cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang kedua adalah, di tengah kondisi yang sulit, apa yang membuat Anda tidak memilih untuk menyerah pada keadaan dan justru memilih jalur menghafal Al-Quran yang tentunya tidak mudah untuk semua kalangan? Mengenai itu, dulu pernah saya sama sebagian keluarga saya tuh ketika saya waktu menghafal itu, ketika kecil, ketika masih baru mondok di Puncak Darussalam kurang lebihnya tahun 2009. Tahun 2009 itu saya semangatnya tidak menyerah untuk menghafal Al-Quran. Karena waktu itu saya masih sarana, guru masih tidak mengamalkan. Kalau sekarang di Puncak Darussalam itu sudah, ya kalau tahfidz ngambil gurunya dari tahfidz gitu. Kalau bahasa Arab ngambil gurunya dari bahasa Arab. Kalau dulu enggak. Sampai dulu itu karena saya sering tirakat bahasa dulunya itu tirakat. Sampai saya kurus tuh. Tapi saya oleh saudara saya itu, "Dek, Al-Quran itu," sampai mengucapkan kayak gini sama saya, "Al-Quran itu enggak usah dihafalkan, cukup dibaca dan diamalkan." Tapi saya, karena niatnya saya itu teguh, pengennya saya itu menjadi seorang hafidz yang betul-betul hafidz, jadi saya kasih tahu sama saudara saya itu, Mbak, saya pengen hafal Quran, saya pengen membahagiakan orang tua, bukan cuma di dunia saja, tapi saya pengen membahagiakan orang tua saya, umi saya, abah saya, sampai akhirat nanti. Sekarang yang paling saya terkesan itu sangat berjasa sama saya itu umi saya, Allahumma fillaha, saya udah meninggal kemarin, semoga Allah mengampuninya, semoga Allah meletakkan beliau di surganya, amin ya rabbal alamin. Sampai umi saya itu bernadar, Nak Jufri, waktu itu beliau sedang menggoreng ikan lah di dapur. Kan kalau dapur dulu, kan sekarang udah mulai dapur kan agak mewah kalau sekarang. Dulu dapur itu seadanya lah. Nah, Jufri, kalau itu yang menjadikan motivasi saya menjadi seorang hafidz ya. Jufri, nah, kalau kamu itu sampai hafal Quran, saya bernadar, saya ketika kamu udah wisuda Al-Quran, saya bernadar untuk menyembelih satu ekor sapi. Dan alhamdulillah saya kuatkan tekad saya iringi cita-cita saya dan juga kedua orang tua saya. Beliau juga pengen punya anaknya seorang hafidz. Setelah saya wisuda itu kurang lebihnya tahun 2013 bulan Mei, tanggal 26 Mei 2013 saya alhamdulillah wisuda. Hari Ahad itu hafsah imtihan, tepat hari Ahad. Saya hari Selasanya langsung umi saya itu nadarnya langsung dilaksanakan. Hari Selasanya menyembelih sapi, alhamdulillah. Jadi motivasi saya, sebuah rintangan itu pasti ada. Dalam pendidikan itu pasti ada. Orang yang mau bangun, orang yang betul mau berijtihad untuk mencapai cita-citanya, itu pasti banyak rintangan. Tapi tetap harus kokoh, harus berdiri. Harus selalu kuat lah, tabah dan kuat, sabar, itu kuncinya. Pesan saya pertama kepada diri saya dan kepada adik-adik saya yang masih dalam mengenyam pendidikan dimanapun kalian berada.
itu cukup dari saya. Dilanjut pada pertanyaan yang ketiga. Bagaimana rasanya berjuang mengejar hafalan 30 juz sambil tetap berprestasi secara akademik demi mengamankan peluang beasiswa? Itu ketika apa? Ketika udah ini di pondok atau udah di luar? Mencakup di pondok dan di luar. Di luar. Iya. Kalau itu kita sebetulnya kalau sudah kita hubungan kita dengan Al-Quran, kita setiap harinya kita itu selalu berinteraksi dengan Al-Quran, dengan Sang Khalik, sebetulnya itu kalau saya pribadi ya, itu lebih mudah kita selalu berprestasi. Karena kenapa? Karena hati ini kalau sudah hubungannya dengan Al-Quran, dengan penciptanya, urusan apapun itu pasti mudah. Ketika mau kita pengen berprestasi di bidang ini misalkan. Contoh kecilnya saya sedikit banyak membaca tentang sejarah B.J. Habibie. B.J. Habibie itu ketika masa kuliahnya dulu di Jerman, saya sedikit membaca tentang riwayat beliau belajar ketika di Jerman. Itu ada kurang lebihnya 2 orang Kristen yang selalu berprestasi di atas B.J. Habibie. Lalu B.J. Habibie merenung, kenapa sih kok saya seorang Islam, seorang Muslim, saya taat beribadah, saya taat berpuasa, kok saya itu masih kalah dengan orang non-Muslim yang notabene-nya nggak bisa, udah nggak sholat, hubungannya dengan Tuhan itu udah putus lah gitu. Jadi sewaktu-waktu B.J. Habibie itu bertanya kepada diri, apa sih yang salah dari saya? Kok saya nggak pernah ranking 1 itu? Bukan nggak ranking itu B.J. Habibie. Sudah ranking tapi masih ranking berapa itu? Intinya bukan nomor 1. Terus mana? Dia tanya berkali-kali ke temannya, itu nggak dikasih rahasianya, resepnya gitu. Dikasih resep. Karena B.J. Habibie itu seorangnya maksa, maksudnya maksa itu pengen juga lebih baik dari mereka. Terus dia akhirnya satu temannya itu yang Kristen itu, ini B.J. Habibie ini sebetulnya semuanya kesuksesan yang saya alami sekarang ini sebetulnya ada di kamu, di antum. Rahasianya sebetulnya ada di agama kamu, katanya. Kok bisa? Iya, katanya B.J. Habibie. Apa sih? Akhirnya diberi bocoran. Saya itu kurang lebihnya dari nisful lail, katanya. Dari orang non-muslim itu, dari sepertiga malam itu sampai subuh saya tidak lupa mandi. Setelah mandi itu pakai wangi-wangian. Setelah pakai wangi-wangian sampai subuh, kalau kata orang Islam sampai subuh kan, saya itu membaca Al-Quran. Dari sepertiga malam sampai subuh. Jadi itu yang jarang dilakukan oleh B.J. Habibie. Kan kita sebagai umat muslim kan merasa gimana ya? Merasa malu kan? Seorang non-muslim aja dari sepertiga malam bisa baca Al-Quran sampai subuh kan? Sampai B.J. Habibie itu penasaran, kok bisa sih teman saya non-muslim kok bisa sukses lah? Kok bisa ranking 1 terus gitu? Akhirnya dengan tips yang diberikan temannya B.J. Habibie yang ada di Jerman itu, yang non-muslim tadi, akhirnya B.J. Habibie itu melaksanakan apa yang
yang diberikan bocoran oleh B.J. Habibie itu, akhirnya B.J. Habibie menjadi ranking 1 terus. Itu kesannya bagi kita. Sebetulnya agama Islami udah komplit lah. Cuman kita saja orang Islamnya yang nggak mau menggali terhadap mutiara yang ada di agama kita. Kita cuman berleha-leha dengan kebodohan kita, nggak mau belajar. Kadang jadi ustadz, kalau sudah dianggap ustadz nggak mau belajar. Jangan seperti itu. Pendidikan harus kontinu. Kalian jadi siswa harus lebih lagi belajar. Kalian udah jadi seorang ustadz, lebih ditingkatkan lagi belajarnya. Karena kita mau mengajar harus belajar juga. Tidak bisa kalau mau orang mengajar, kita nggak belajar, nggak bisa. Intinya harus kita Iqra, katanya Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi. Ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Iqra pertama. Kunci suksesnya Iqra. Iqra, lafaz Iqra itu ya umum. Membaca ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, semacamnya. Itu. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya akan bertanya membahas tentang manajemen. Bagaimana antum mengelola amanah beasiswa tersebut agar benar-benar maksimal untuk menuntut ilmu? Kita itu kan amanah. Mengemban amanah itu sangat berat. Sama dengan, saya kiaskan, sama dengan orang yang memegang agama di akhir zaman. Kan di era sekarang. Seakan-akan kita yang betul-betul memegang kebenaran, kadang-kadang enggak menjadi kesalahan. Jadi kita yang berpegang teguh ke agama, yang betul-betul lurus untuk meninggikan agama, kadang dipermasalahkan sekarang. Sedangkan orang-orang yang anggap munafik lah, munafik kan kadang seperti sekarang kan banyak kan di era sekarang itu. Orang yang salah jadi benar, orang yang benar jadi salah. Maka ibaratkan oleh hadis atau al-qamakal itu seperti kita memegang bara api. Gimana bara api? Memang panas, tapi jangan kita lepas. Tuh, orang yang betul-betul memegang agama. Mengenai amanah tadi, ya sebetulnya alhamdulillah saya lulus di Universitas Islam Madinah tanpa adanya permasalahan sedikit pun, alhamdulillah. Saya itu masuk pertama 2018. Nyampe ke sana saya nangis. Saya nangis. Kan biasa kan awal-awal ketika masuk kelas kan bahasa Arabnya orang Arab kan beda kadang. Aduh, apa ini? Kok dosen bicara apa ini? Tapi lambat kemungkinan kita tekun belajar terus tekun. Karena itu amanah kan. Kita harus semangat. Kita harus betul-betul udah dibebani amanah oleh pertama ya oleh kita kan diamanahkan diutus oleh negara kita untuk belajar ke negara lain, ke Arab sana. Saya pribadi. Dan otomatis saya itu harus betul-betul bagaimana menjaga amanah itu, menjaga beasiswa itu supaya sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah Saudi dan juga pemerintah Indonesia. Apalagi juga yang diharapkan itu harapan orang tua. Saya teringat dawuh almarhum Allahumma fillahu Kiai Muhammad Syamsul Arifin Banyuanyar. Suatu ketika beliau itu umroh terakhir kayaknya. Ya kan biasa FKMSB, Persatuan Perkumpulan Mahasiswa Banyuanyar kan di sana ada forum, ada organisasi di sana. Jadi mendengar bahwasanya Kiai Muhammad Syamsul Arifin Allahumma fillahu Allahumma beliau mau umroh, saya sowan dengan teman-teman. Itu pesan beliau ketika
ketika ada di hotel lah, di sana di hotel ada pertemuan dengan beliau. Alhamdulillah, semoga Allah menempatkan beliau di surganya, dan juga kita semua nanti di kelak bersama beliau. Ini kata Maduranya kayak gini, nah, mbaan badai Madinah, kurang lebihnya kalau ini ya, seperti ini. Jangan jadi orang adu ada. Maksudnya gimana? Kita itu dipandang orang lulus ke Madinah, kan, aduh bagus kan, tapi jangan sampai ketika pulang dari Madinah itu kualitasnya kurang. Istilahnya sekarang itu berangkatnya bengkok, jangan sampai pulangnya juga bengkok. Tuh, sama kalian itu mondok di Puncak Darussalam, berangkatnya lurus misalkan, di rumahnya kurang pemahaman, kurang ilmu lah. Jangan sampai pulang dari Puncak Darussalam tetap lurus, nggak boleh. Harus ada hasilnya. Kalian juga diberikan amanah, dimondokkan oleh orang tua kalian semua di Puncak Darussalam. Kalian dibiayai, itu amanah kan? Pasti diminta pertanggungjawabannya semuanya. Itu pesan saya. Mungkin cukup dari saya. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang nomor 5 mengenai transisi dari kehidupan Anda. Bagaimana pendidikan di Madinah dan gelar Hafiz ini mengubah kehidupan Anda? Alhamdulillah, kehidupan di Madinah itu saya, barokahnya guru-guru saya yang mendidik saya, mulai dari pondok dari sini. Saya belajar tajwid dari sebelum mondok, bahkan sampai mondok, bahkan sampai ke Madinah. Alhamdulillah, saya pernah tes Al-Quran itu. Saya masuk halaqah, ada yang tes 10 juz, terus ke 30 juz, dan syekhnya bilang, Masya Allah, suara antum bagus, tajwidnya antum bagus. Padahal antum itu orang Ajami, bukan orang Arab. Itu. Jadi pesan saya, kita terlahir dari manapun, kalau kita itu mempunyai kemauan yang kuat, kita akan menjadi orang besar. Kata-kata Bung Karno kan, beri saya 10 pemuda ya. 10 pemuda, maka saya akan gimana itu? Gunjangkan dunia. Itu gimana? Kita itu harus semangat. Kita harus itu betul-betul mempunyai keinginan yang kuat kalau pengen sukses. Tidak ada orang yang sukses itu yang kelakuannya santai-santai aja. Lebih-lebih sukses di dalam pendidikan. Gak boleh. Harus mutola'ah, harus baca, harus diskusi, kita harus gimana ya? Intinya harus aktif lah. Harus berorganisasi. Harus. Jangan sampai diem, nggak tahu, nggak ditanyakan. Jangan. Nggak ngerti, nggak ditanyakan. Jangan. Karena suksesnya seorang murid itu diantaranya wasuhbatul muallim. Apa artinya wasuhbatul muallim? Menjadikan guru itu sebagai, dalam artian sebagai teman itu, kita kalau nggak ngerti langsung tanyakan. Kita ada permasalahan yang kurang paham, langsung tanyakan. Itu wasuhbatul muallim. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi saya sendiri dan juga kepada adik-adik yang masih dalam pendidikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustadz telah memberikan pesan-pesan dan motivasi kepada kami, terlebihnya untuk mengisi wawancara yang insyaallah barokah ini. Amin ya Rabb.
Semoga apa yang antum sampaikan semuanya akan menjadi amal atau menjadi wawasan bagi kita semua, Amin. khususnya santri Puncak Darussalam, untuk menjalankan ilmu yang lebih baik. Amin. Allahumma taqabbal ya Rabb. Ya, mungkin ini saja dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf, dan juga terima kasih atas wawancara pada sore kali ini. Ada mini iyakum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.